Mengapa bersyukur kepada Tuhan itu penting? Karena God is good. Karena Allah itu baik. Dan alasan yang kedua adalah karena kasih Allah itu tetap selama-lamanya. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Rantung yang boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk menggunakan mimbar ini di Sabat yang pertama di tahun yang baru, tahun 2023. Sabat ini adalah sabat yang penuh sukacita. Kalau kita melihat kembali kalender kita, kalender 2022, next slide. Ya, kalau kita kembali melihat ke belakang, kalender 2022, ada 365 hari kita telah menjalaninya. Dan kita telah menjalani 1 minggu ke depannya saat ini. Dan ada 1 tahun, ada 52 minggu. Itu artinya kita sudah menambah lagi 1 minggu, jadi sudah ada 53 minggu kita menjalaninya. Dan kalau kita menghitung lagi di dalam 1 tahun ada 8.766 jam kita menjalani 1 tahun itu. Mari kita kembali melihat ke belakang. Secara jemaat, secara keluarga, secara pribadi, apa yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan kita. Kita renungkan masing-masing. Kalau saya mendengarkan kesaksian dari para youth tadi, luar biasa. Membuat saya benar-benar sangat tersentuh pengalaman mereka. Bukankah kita telah mendengarkan bagaimana pimpinan Tuhan bagi mereka? Bagaimana dalam perjalanan mereka pergi ke JYC? Benar-benar semuanya Tuhan siapkan bagi mereka. Puji Tuhan untuk hal itu. Jika demikian, apa yang seharusnya kita lakukan saat ini? Kita harus give thanks to the Lord. The next slide. Itulah sebabnya di siang Sabat Tuhan yang suci ini, kita sama-sama rindu untuk melihat kembali satu topik, yaitu give thanks to the Lord. Saudaraku di dalam Tuhan, mengapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan? Karena alasan-alasan yang kita lihat kembali di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru kita lewati. Saudaraku di dalam Tuhan, bisakah kita kembali melihat bagaimana sejarah Give Thanks Day yang dilaksanakan di Amerika? Saya percaya banyak di antara kita yang telah hidup di Amerika puluhan tahun. Tapi banyak di antara kita yang benar-benar tidak tahu bagaimana kisah sehingga dimulaikan bagaimana mereka merayakan Give Thanks ini. Orang Amerika pertama kali melakukan hal ini pada tahun 1621. Tahukah saudara? 1621. Dalam peristiwa ini mereka meniru liburan mereka pada pesta panen pada waktu itu. Sehingga mereka mengucap syukur karena mereka panen, ada menghasilkan sesuatu yang mereka dapatkan.
Kemudian, bagaimana dengan orang-orang di Kanada? Orang-orang di Kanada, mereka memulaikan mengucap syukur ini di tahun 1578. Dan menurut Arsip Nasional Amerika Serikat pada tanggal 28 September 1789, Kongres kemudian mengeluarkan deklarasi untuk memberikan 1 hari libur dalam 1 tahun untuk mengucap syukur. Dan siapa yang melakukan hal ini? Presiden George Washington. Presiden George Washington. Jadi benar, kalau kita kembali melihat next slide, apakah George Washington yang menyuruh saudara dan saya untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah Presiden Abraham Lincoln yang menyuruh kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Ataukah Franklin Roosevelt yang menyuruh kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Ataukah Kongres yang melakukan hal itu? Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 dikatakan, give thanks in all circumstances. Jadi kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam kondisi apapun kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bukankah pengalaman dari para orang muda kita ketika mereka mau pergi ke UIC? Mereka benar-benar merasa stres ketika waktu untuk berangkat tidak ada mobil untuk pergi. Tetapi tahukah saudara, Tuhan menyiapkan mobil bagi mereka, yang walaupun ketika mereka harus menggunakan mobil sebelumnya, mereka akan stuck di sana. Tetapi Tuhan menyiapkan mobil yang benar-benar bisa jalan dalam kondisi apapun. Bukankah itu luar biasa Tuhan itu? Dan ketika mereka khawatir dengan uang yang ada pada mereka tidak akan cukup untuk pergi ke sana. Tapi, bukankah apa yang mereka saksikan tadi itu cukup untuk mereka pulang ke tempat ini? Amin. Puji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja in all things. God works for the good of those who love Him. Bukankah kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Kalau saya bertanya kepada masing-masing kita yang duduk di tempat ini, sama seperti pertanyaan dari Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau saya bertanya kepada masing-masing kita, pasti semua kita akan menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 28, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Apapun itu, kalaupun satu saat kita benar-benar merasakan, dalam tanda kutip, seakan-akan Tuhan
telah meninggalkan saya. Seakan-akan Tuhan telah meninggalkan keluarga saya. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Allah berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita merasa bahwa seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, itu hanya perasaan kita sebagai manusia yang berdosa. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun kita, Tuhan tetap akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau demikian, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sekarang ini? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan, mengapa bersyukur kepada Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita? Ada dua hal, ada dua alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Next slide. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-106, 107, 118, 136. Di sana ayat-ayatnya sama persis. Dan ada ayat-ayat yang lain juga yang ada di sana yang sama persis. Dikatakan, Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Jadi ada dua alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan di dalam ayat-ayat ini. Mari kita lihat di dalam next slide. Alasan yang pertama, mengapa bersyukur kepada Tuhan itu penting? Karena God is good. Karena Allah itu baik. Dan alasan yang kedua adalah karena kasih Allah itu tetap selama-lamanya. Mari kita lihat di bagian yang pertama. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Mengapa kita harus memberikan ucapan syukur kepada Tuhan? Karena Allah itu baik. Apa yang dikatakan di dalam berbagai komentar Alkitab? Di dalam next slide dikatakan, dalam berbagai komentar Alkitab sehubungan dengan hal ini, ada komentar Alkitab, The Treasury of David, mengatakan bahwa mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena pemberi itu adalah baik, ya. Allah itu adalah Allah yang pemberi itu adalah Allah yang sungguh baik. Dan benar-benar pada esensinya bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Allah yang baik, dan pada praktiknya juga kita merasakan bagaimana kebaikan daripada Allah itu sendiri. Dan sebagai pencipta, Dia memberikan apa yang terbaik untuk semua ciptaannya. Kita juga merasakan akan hal itu. Di dalam bagian berikutnya, apa yang dikatakan selanjutnya? Di dalam next slide. Apa yang dikatakan di next slide? Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat 8. Di dalam bahasa Inggris ayat 8, tetapi kalau kita membuka di dalam bahasa Indonesia, di dalam ayat yang ke-9. Taste and see that the Lord is good. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bukan kita hanya melihat bagaimana kebaikan Tuhan terhadap orang lain. Bukan kita hanya melihat kebaikan Tuhan terhadap jemaat yang lain. Tetapi kita sendiri taste. Kita sendiri merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu. Di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dalam kehidupan saya secara keluarga. Dan juga jemaat, bukan? Jadi kita benar-benar telah membuktikan bahwa Tuhan itu sungguh teramat baik. Jadi, apa yang dikatakan selanjutnya? Di dalam The Treasury of David, komentar Alkitab, lebih jauh di sana mengatakan bahwa He is good beyond all others.
Jadi kita tahu bahwa dia itu baik melebihi semua yang lain. Kalaupun ada yang memberikan kebaikan kepada kita, orang yang bisa memberikan kebaikan kepada kita, pimpinan yang bisa memberikan kebaikan kepada kita, tapi Allah melebihi segala yang lain. Bukankah kita telah merasakannya? Amin, puji Tuhan. Dan dia adalah sumber kebaikan itu, benar-benar. Dan kebaikan itu dari semua kebaikan. Dan dia adalah penyempurna kebaikan itu sendiri. Itulah sebabnya, inilah alasan kita mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sungguh teramat baik. Alasan yang kedua, kita boleh lihat di dalam next slide. Kita berterima kasih kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih Allah itu tetap selama-lamanya. Benarkah? Apa yang dikatakan di dalam komentar Alkitab berikutnya, di dalam Giles Exposition of Entire Bible mengatakan bahwa kasih Allah itu, kemurahan Allah itu tetap selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat di sana bahwa sebenarnya sama seperti dari kasih itu kekal. Kasih Allah itu kekal terhadap semua manusia. Bagaimana dikatakan kekal? Walaupun kita ini manusia yang berdosa, kita sering melakukan kesalahan, kita sering melakukan dosa, tetapi apakah Allah menyembunyikan wajahnya terhadap kita? Tidak pernah. Kapanpun kita mau datang kepadanya, kapanpun kita mau datang untuk meminta ampun kepadanya, dia akan menerima kita apa adanya. Bukankah janji Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9? Jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu. Underline it. Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Tidak ada satupun dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Kalau kita mau datang kepadanya, mau datang mengakui segala dosa kita, maka Allah akan mengampuni kita. Bukankah janji yang sama diberikan di dalam Yesaya 1 ayat 18? Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa? Bahwa Allah itu tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Next slide. Benar, dikatakan bahwa in God and His mercy no change. Kita tidak pernah menemukan Allah itu pernah berubah. Allah itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-106. Mazmur 106, kita akan melihat bagaimana kisah daripada bangsa Israel dan kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Di dalam ayatnya yang pertama di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi mari kita kembali melihat di dalam ayatnya yang ke-7 dan seterusnya. Bagaimana pengalaman dari bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka dalam perjalanan? Ketika mereka tiba di Laut Teberau,
di Laut Mati. Pasukan dari bangsa Mesir itu mengejar mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka dengan iman mereka. Ketika mereka melangkah ke Laut Teberau, maka laut itu pun terbuka dan terbelah, maka mereka bisa menjalani hal itu. Mereka telah menyaksikan bagaimana perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh terbebas dari pasukan bangsa Mesir. Tetapi mereka tetap memberontak terhadap Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika mereka melaluinya, mereka bersungut-sungut terus kepada Tuhan. Mereka merindukan makanan yang ada di Mesir. Mereka merindukan kehidupan mereka yang sama di Mesir. Tapi apa yang dibuat oleh Tuhan kepada mereka? Bumi pun terbelah dan menelan Korah, Datan, dan Abiram. Itu memberikan pelajaran kepada mereka ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Setelah peristiwa itu terjadi, mereka kemudian setia lagi kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Perjalanan terus dilalui. Mereka terus melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Pada suatu saat, Tuhan benar-benar berkata kepada Musa, "Aku akan memusnahkan mereka." Karena kekerasan hati mereka. Tetapi apa yang terjadi dengan Tuhan? Musa kemudian berdoa kepada Tuhan, "Kasihanilah mereka." Apa yang terjadi? Tuhan kemudian mengampuni mereka. Dan Tuhan kemudian menyelamatkan mereka. Karena dia mengingat janji yang telah ia buat kepada bangsa itu. Maka Tuhan pun membawa mereka ke tanah Kanaan. Bukankah pengalaman dari bangsa Israel bisa saja menjadi pengalaman saya secara pribadi? Bisa saja menjadi pengalaman kita secara keluarga ataupun jemaat. Kadangkala kita menjalani kehidupan ini dan kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sungguh teramat baik. Tuhan masih memberikan bagi saudara dan saya untuk ada saat ini, di Sabat yang pertama, di tahun yang baru, tahun 2023. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini di tahun yang akan datang. Apa yang dapat kita simpulkan dari apa yang kita pelajari di siang Sabat Tuhan yang suci ini? Hal yang pertama, God is so good. Allah itu sungguh teramat baik. Yang kita telah rasakan dan kita lihat bagaimana Allah sungguh teramat baik. Dan yang kedua adalah karena kasih Allah itu tetap, tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita manusia. Kiranya kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan akan terus kita rasakan hari ini sampai Tuhan datang. Adalah doa dan pengharapan kita bersama. Amin.